Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sektor 15. Di sini kami ingin mewawancarai Kang Afas mengenai memanage waktu perkuliahan dan organisasi. Baik ya Kang, untuk sesi wawancaranya langsung dimulai saja terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh saya, bagaimana strategi Akang dalam mengatur waktu antara perkuliahan dan kegiatan organisasi? Oke. Kalau misalkan buat ngatur waktu gitu ya, pertama yang dilihat urgensinya dulu gitu. Kalau misalkan tujuan utama kita kuliah itu apa, untuk organisasi kah atau untuk perkuliahan? Kan kita tujuan utamanya untuk ini ya, perkuliahan. Jadi kalau misalkan ada rapat atau apa dan urgensinya ada kuliah juga, yang penting kuliah gitu, karena ya tujuan utama kita ini kan untuk kuliah gitu kan. Berarti untuk ketika ada bentrok pertemuan gitu, berarti yang lebih didahulukan itu adalah perkuliahan terlebih dahulu ya. Betul. Baik. Untuk pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa langkah yang biasanya kakak lakukan, Kang Afas, ketika jadwal kuliah dan organisasi beriringan? Oh, beriringan tuh berarti bentrok gitu ya? Iya. Oh, kalau misalkan itu ya biasanya kalau misalkan itu berarti di ini sih dilihat urgensinya gitu, pentingan yang mana, tujuan awal kita apa, tujuan akhir kita untuk apa. Tapi kalau misalkan apa ya, misalkan kan kita ada punya jatah gitu ya, bukan berarti harus contoh sih ya, cuman kadang pernah lah sesekali buat ngambil itu dengan ikut rapat atau apa, karena punya tupoksi dan tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi ya lebih ke situnya, karena ingin mengembangkan hard skill dan soft skillnya itu sih. Izin bertanya, Kak. Menurut Kang Afas, manajemen waktu untuk kita seorang maba atau mahasiswa baru itu menurut Akang kayak gimana? Oke. Kalau saya biasanya ini kayak misalkan, halo. Sebenarnya saya mohon maaf Akang karena Santai. saya nggak bisa wawancara langsung hari ini, saya ada kontrol ke rumah sakit. Santai. Izin bertanya Kang, apa pesan Akang bagi mahasiswa baru agar mampu mengelola perkuliahan sekaligus aktif di organisasi secara seimbang? Oke. Berarti motivasi ya. Kalau motivasi tuh kayak ini, motivasinya lebih ke apa ya? Kalau misalkan di perkuliahan, kalau misalkan kita jadi kupu-kupu gitu ya, kita tuh kayak cuman kuliah pulang di pas pulang itu kayak nggak ngapa-ngapain, entah main game atau apa. Ya nggak apa-apa sebenarnya, minat bakat orang beda-beda. Cuman kalau misalkan saran saya mah, kalau misalkan di agar ini ya, mungkin sedikit bekal gitu ya untuk angkatan 25. Bang, aku kan saya pernah bilang itu, kalau misalkan angkatan 25 tuh orang-orang yang berfundamental, memiliki esensial, dan memiliki mentality gitu ya. Terus ya, tapi saya juga bilang kalau misalkan jangan sampai berhenti lapar dan haus, karena itu kalau misalkan berhenti ya kalian cuma nge-stuck di situ gitu ya. Terus kalau misalkan ini mah, jangan, ya pokoknya jangan puas sih, jangan gampang puas gitu. Kalian tuh masih jauh, masih banyak yang harus kalian ambil gitu, kayak apapun itu. Misalkan kalian sekarang masih jadi orang yang penakut, nggak usah takut gitu, ngapain takut gitu kan. Misalkan kalian sekarang masih ragu, nggak usah ragu. Ibaratnya ini mah pilihan kalian gitu ya, kalian mau yang ngikutin ombak atau kalian yang mau menciptakan ombak gitu. Kalian mau jadi korek atau jadi api? Kalau misalkan jadi api, siapa yang mau jadi korek, siapa yang mantik? Itu kan bakal nungguin sesuatu yang hal yang nggak pasti gitu ya. Jangan sampai deadlock lah. Deadlock tuh kayak sama-sama nunggu gitu, mending mulai daripada nanti gitu. Itu sih.